Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi Majelis Jemaat GPM Marbali di pagi ini. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya damai dan sukacita dari Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus dapat melimpah di hati dan pikiran kita semua. Marilah berdoa. Kami sungguh berterima kasih atas pemeliharaanmu ya Tuhan, melintasi waktu dengan selamat hingga tiba di pagi ini. Kami bersyukur atas tenaga, kesehatan, serta hikmat dan berkat yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kini jiwa kami yang lelah ingin disegarkan oleh firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu memberikan pandangan dan memberikan kekuatan kepada kami dalam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Yeremia ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, domba dan gembala menjadi hiasan di dalam Alkitab yang memberi gambaran hubungan Allah dengan umatnya. Domba sebagai kiasan bagi umat Allah digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, bergantung, mudah tersesat, butuh dituntun. Oleh karena itu, umat Allah membutuhkan gembala yang menuntun mereka. Raja, nabi, imam menjadi representasi Allah di tengah-tengah umatnya untuk menggembalakan umatnya. Yeremia menubuatkan tentang murka Tuhan kepada para pemimpin sebagai gembala di Israel yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik, tetapi justru sebaliknya menyesatkan orang Israel. Namun dalam kemarahan Tuhan atas sikap pemimpin Israel tersebut, nubuatan Tuhan datang untuk menyatakan bahwa akan datang masanya kedatangan Raja kebenaran dan keadilan yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Dia akan mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai. Yang menjadi gembala adalah Tuhan sendiri yang akan membuat domba-domba tersebut berkembang biak. Tidak lagi ketakutan, terkejut, bahkan hilang seorang pun dari antara mereka. Refleksi tentang gembala di pagi ini memberi beberapa catatan reflektif. Apakah sebagai gembala kita telah melakukan tugas kita dengan baik? Sosok gembala kembali dipertanyakan dalam renungan kita di hari ini. Apakah sebagai gembala
kita sudah mampu menghadirkan pemulihan hidup bagi domba, mencari yang hilang, memberi makan yang lapar, memberi kedamaian di tengah ancaman hidup, melepaskan dari belenggu yang mencekam, mengobati yang luka dan sakit, menghapus air mata yang menangis, ataukah justru sebaliknya, kita mencari jalan sendiri, bahkan membiarkan umat tersesat, dan malah mencari keuntungan dari tugas penggembalaan itu. Pertanyaan reflektif beruntun menjadi refleksi bagi kita sebagai gembala, pemimpin rohani, pemimpin masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Mengayomikah kita, atau justru sebaliknya melepaskan domba dan umat kita terserak dalam keadaan yang susah dan pelik? Ingatlah bahwa untuk setiap pengutusan ada ganjaran yang Allah tidak segan-segan berikan kepada kita, jika kita melakukannya dengan tidak menuruti perintahnya. Celakalah kita membiarkan domba kita terserak dan tercerai-berai. Dalam iman kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa di tengah keterpurukan ini, hanya ada satu kebenaran dan keadilan yang sejati, yakni Yesus Kristus. Dia menjadi penuntun dan petunjuk kehidupan kita di dalam firman-Nya. Apapun konteks kehidupan yang sedang kita lalui, dasar kebenaran dan kekuatan kita hanyalah Tuhan sendiri. Siapa yang menjadi gembala atau pemimpin dalam hidup kita akan menentukan keputusan, akan sikap dan tindakan yang akan ditempuh. Jika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maukah kita digembalakan oleh Dia? Maukah kita sepenuhnya, baik pikiran, hati dan tindakan kita, digembalakan oleh Tuhan? Dia memberi diri untuk menggembalakan. Tuhan akan bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita. Semakin kita terbiasa memutuskan sikap berdasarkan kebenaran keadilan ukuran duniawi, maka semakin lama kita akan menganggap firman Tuhan sebagai angin lalu. Ingat, firman Tuhan bagi kita saat ini mengingatkan kita siapa sesungguhnya gembala atas kehidupan kita. Jika kita mengatakan Tuhan, maka firman-Nya lah yang menjadi dasar perbuatan kita. Selamat menjadi gembala dan pemimpin bagi umat demi pembaharuan hidup bagi alam dan ciptaannya. Jadilah gembala, penuntun, dan penjaga umat untuk hidup berkelanjutan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami puji Engkau atas perkenaan, kebaikan, dan kemurahan kasih-Mu. Menuntun, menjaga, memelihara kami umat-Mu. Kasihanilah kami, dan bawalah bersekutu dengan-Mu di dalam Yesus, yang oleh pengorbanannya membebaskan kami, agar kami menjadi milik-Nya, dan Dia menjadi milik kami. Kami menanti penggenapan janji-Mu dalam segala keadaan kami. Namun seringkali kami gagal menunggu dan cenderung mengambil keputusan sendiri, mencari hal yang semu yang memuaskan kami sesaat. Biarlah Engkau memuaskan jiwa kami dengan kekuatan firman-Mu, yang menghadirkan lawatan bagi kesehatan, kekuatan, umur panjang, serta keturunan yang memuliakan-Mu. Berilah otoritas bagi kami sebagai gembala yang baik dalam memberikan perlindungan, kekuatan bagi domba kami yang berada dalam pencobaan dan masalah hidup, memberi penghiburan bagi yang berkesusahan,
dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka dari bahaya, bencana alam dan non-alam. Berikan hikmat-Mu agar menuntun pemerintah kami, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di negeri tercinta ini. Hadirkanlah ketentraman serta kedamaian bangsa dan negara, dan dijauhkan segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa. Kami tahu bahwa hidup ini berdinamika. Ada yang mendapat sukacita dan ada yang mendapat duka cita. Namun kami juga yakin bahwa Engkau Maha Baik. Engkau akan memberikan sukacita kepada semua orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian doa dan renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.